Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Aprilia Putri dan teman saya Nisa Triwidianingsi dari Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini kami akan membawakan materi tentang kesetimbangan. Dalam kesetimbangan ini, kita banyak menemukan istilah-istilah yang terdengar baru, misalnya adalah torsi dan kopel. Mari kita simak penjelasan berikut agar mengetahui apa makna dari istilah tersebut. Kesetimbangan adalah keadaan suatu benda di mana tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja pada benda tersebut atau resultannya bernilai 0. Artinya, jika suatu benda yang tidak diberikan gangguan atau gaya, awalnya benda tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Torsi atau momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Besarnya torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Kopel adalah dua buah gaya yang sama besar, berlawanan arah, dan memiliki garis kerja yang sejajar, tetapi tidak berimpit, serta dapat menyebabkan benda berotasi dan tidak bertranslasi. Berdasarkan gangguan yang diberikan, kesetimbangan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kesetimbangan labil, kesetimbangan stabil, dan kesetimbangan netral. Yang pertama adalah kesetimbangan labil atau goyah. Kesetimbangan labil adalah keseimbangan suatu benda yang terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya tidak akan kembali ke posisi semula. Contohnya adalah sebuah kelereng yang diletakkan diam di atas mangkuk yang berbentuk setengah lingkaran yang terbalik. Ketika kelereng diberi gangguan atau gaya sedikit, maka ia akan jatuh ke bawah mangkuk dan tidak akan kembali ke posisi semula, yaitu di atas mangkuk. Yang kedua adalah kesetimbangan stabil atau mantap. Kesetimbangan stabil merupakan keseimbangan benda di mana setelah gaya yang diberikan pada benda tersebut dihentikan, benda akan kembali ke posisi keseimbangan semula. Contohnya adalah sebuah kelereng di dasar mangkuk berbentuk setengah lingkaran. Ketika kelereng diberi gangguan atau gaya, sehingga posisinya menjadi naik atau bergerak ke pinggiran mangkuk, namun ketika gaya tersebut dihentikan atau dihilangkan, maka posisi kelereng akan kembali ke dasar mangkuk seperti semula. Yang ketiga adalah kesetimbangan netral atau indifferent. Kesetimbangan netral terjadi jika titik berat benda tidak berubah jika ia bergerak. Contohnya adalah kelereng yang diletakkan di atas lantai. Ketika kelereng diberi gangguan atau gaya, maka posisinya hanya akan bergeser, namun tidak akan berpindah secara vertikal. Berikutnya adalah syarat-syarat kesetimbangan. Syarat-syarat kesetimbangan yang pertama adalah apabila sebuah benda dalam kesetimbangan, maka resultan dari semua gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Artinya Rx atau resultan X sama dengan sigma Fx sama dengan 0 dan Ry sama dengan sigma Fy sama dengan 0. R di sini adalah resultan gaya dan F adalah gaya yang bekerja pada benda. Syarat kedua kesetimbangan adalah jumlah momen gaya sama dengan 0. Secara analitik dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma M sama dengan 0 terhadap sumbu sembarang. Sigma M artinya adalah jumlah momen gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Persamaan ini disebut sebagai syarat kedua kesetimbangan dan dikatakan benda dalam kesetimbangan rotasi. Suatu benda dikatakan dalam kesetimbangan penuh atau sempurna bila memenuhi F sama dengan 0 dan M sama dengan 0. Contoh soal dari kesetimbangan ini adalah dua beban dipasang pada sebuah jungkat-jungkit. Beban pertama dengan berat 200 Newton dipasang 4 meter dari poros dan beban kedua dipasang 8 meter dari poros. Agar keduanya seimbang, berapakah beban kedua yang harus dipasang? Di sini diketahui R1 atau jarak beban 1 dari poros adalah 4 meter.
R2 atau jarak beban kedua dari poros adalah 8 meter dan F1 atau massa beban 1 200 Newton. Di sini kita diminta untuk menyeimbangkan jungkat-jungkit tersebut, sehingga besar torsi atau momen gaya yang bekerja pada dua ruas jungkat-jungkit memiliki nilai yang sama. Penyelesaiannya adalah torsi 1 sama dengan torsi 2. Torsi 1 ini adalah R1 dikali F1 dan torsi 2 R2 dikali F2. R1-nya 4 meter, F1-nya 200 Newton, dan R2-nya 8 meter, F2-nya belum diketahui. Jadi F2 sama dengan 100 Newton. Maka berat beban pada salah satu ruas adalah 100 Newton agar jungkat-jungkit dapat seimbang. Gaya-gaya sebidang. Gaya-gaya sebidang terletak dalam suatu bidang datar. Suatu sistem yang berpotongan terdiri dari gaya-gaya yang berpotongan di suatu titik yang disebut dengan titik perpotongan. Suatu sistem sejajar terdiri dari gaya-gaya yang berpotongan di titik-titik tak terhingga. Suatu titik berpotongan dan tidak sejajar terdiri dari gaya-gaya yang tidak berpotongan dan tidak sejajar. Gaya-gaya yang berpotongan adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan di suatu titik. Resultan vektor R dari gaya-gaya yang berpotongan mungkin sebuah gaya yang melalui titik perpotongan atau 0. Besar resultan vektor R adalah R sama dengan akar dari sigma Fy dikuadratkan ditambah sigma Fx dikuadratkan. Untuk menentukan arahnya bisa dicari dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Gaya-gaya paralel ialah gaya-gaya yang berpotongan di suatu titik tak terhingga. Resultan gaya-gaya yang sejajar mempunyai arah yang sama dengan arah gaya-gaya itu dan besarnya sama dengan jumlah besar gaya-gaya tersebut. Gaya-gaya resultan itu mungkin yang pertama sebuah gaya vektor R yang sejajar dengan sistem, yang kedua yaitu suatu kopel, dan yang ketiga 0. Gaya-gaya yang garis kerjanya tidak berpotongan di suatu titik tidak sejajar. Gaya-gaya yang tidak berpotongan dan tidak sejajar resultannya yaitu mungkin gaya tunggal vektor R, suatu kopel dalam bidang sistem atau dalam bidang sejajar, dan yang terakhir itu 0. Pusat massa. Pusat massa adalah sebuah titik pada benda di mana massa semua partikel penyusun benda dianggap terpusat pada titik tersebut. Pusat massa disingkat juga dengan PM. Di sini terdapat gambar dengan keterangan M1 itu massa partikel 1 dan M2 itu massa partikel 2. Nah, kedua partikel tersebut berada pada sumbu X. Partikel yang pertama itu berjarak X1 dan partikel yang kedua itu berjarak X2 yang masing-masing dari sumbu Y. Kedua partikel tersebut terletak pada sumbu X, karenanya pusat massa kedua partikel ditulis dengan XPM. Rumusnya yaitu XPM sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Titik berat suatu benda adalah suatu titik pada benda tersebut atau di sekitar benda tersebut di mana berat semua bagian benda berpusat pada titik tersebut. Jika bentuk bendanya itu bentuk simetris dan bentuk benda homogen, maka titik beratnya berhimpit pada pusat massa benda, di mana titik berat dan pusat massanya itu terletak di tengah-tengah benda tersebut. Sebaliknya, jika bendanya homogen tapi tidak simetris, maka posisi titik berat benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus, yaitu X sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah X3 dikali A3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3 dengan keterangan
X itu titik tengah benda pada sumbu X dan A itu luas bendanya. Nah, untuk yang koordinat titik berat benda pada sumbu Y sama juga, yaitu Y sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah Y3 dikali A3 dibagi A1 tambah A2 tambah A3 dengan keterangan Y itu titik tengah benda pada sumbu Y dan A itu luas benda tersebut. Di sini kita juga memaparkan penerapan konsep kesetimbangan dan titik berat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bela diri judo. Pasti teman-teman bertanya, karena sering melihat, mengapa pada bela diri judo seorang pemain akan menarik baju lawannya? Kenapa? Nah, karena pada saat menarik bajunya, lawan akan berusaha menggerakkan kakinya ke depan untuk mempertahankan kesetimbangannya. Jika kalian mampu menghentikan gerakan kakinya tersebut, dia tidak dapat lagi mempertahankan kesetimbangannya dan dengan mudah kita dapat membantingnya sehingga dia jatuh ke tanah. Dia jatuh ke tanah karena beratnya sendiri, atau sering disebut torsi putar beratnya terhadap kakinya sebagai poros, bukan karena kekuatan bantingan lawannya. Contoh yang kedua itu ada permainan akrobat. Prinsip permainan akrobat adalah bagaimana mengatur titik berat gabungan pemain segaris dengan titik tumpuhnya pada lantai atau titik poros. Hal ini akan menyebabkan berat total tidak memiliki lengan momen atau lengan momen sama dengan 0, sehingga juga akan menghasilkan torsi sama dengan 0. Akibatnya, sistem seimbang dan para pemain akrobat tidak mengalami torsi putar terhadap titik poros yang dapat menyebabkan mereka jatuh ke lantai. Sekianlah materi yang dapat kami paparkan tentang keseimbangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Kami menyadari bahwa materi dan video yang kami sampaikan ini cukup sederhana. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.